Pemirsa, Satpol PP merazia tempat makan di Pasar Genjing Cempaka Putih, Jakarta Pusat. Dalam razia kali ini, masih ada tempat makan yang kedapatan memperbolehkan pengunjung untuk makan di tempat. Razia kepatuhan protokol kesehatan kembali digelar petugas Satpol PP. Kali ini sasarannya adalah rumah makan dan warung jalanan kaki lima yang ada di kawasan Pasar Genjing Cempaka Putih, Jakarta Pusat. Dalam razia hari ini, masih ada beberapa tempat makan kedapatan yang memperbolehkan pengunjung makan di tempat. Tahu sih tahu, tapi kan nggak ngeh gitu kan, karena saya baru kali ini usaha begini gitu. Tapi peraturan itu Bapak tahu? Ya, peraturan itu sih tahu kalau nonton di TV. Kalau sebenarnya sih saya keberatan, memang belum ada duit gitu. Meski tak terima terjaring, namun petugas tetap memberikan sanksi sosial kepada pemilik rumah makan ini. Kalau yang sering yang dua kali kena denda kita lipat gandakan Pak. Tapi berhubung kali ini tidak ada yang 2 kali, saya lihat yang baru-baru jadi kita kenakan sanksi sosial aja sementara. Dari hasil razia kali ini, selain pemilik tempat makan, masih ada warga kedapatan tidak menggunakan masker. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, iNews melaporkan. Pemirsa, MNC Peduli menyalurkan donasi masyarakat dalam bentuk makanan dan minuman ringan untuk tenaga medis yang bertugas di puskesmas. Sumbangan ini merupakan wujud kepedulian terhadap tugas kemanusiaan dan pemacu semangat bagi mereka yang masih bertugas di masa pandemi COVID-19. Niat tulus dan ikhlas dalam menjalankan tugas telah tertanam di hati seluruh tenaga kesehatan. Meski beresiko terpapar virus corona, tugas mulia tetap mereka laksanakan sebagai bentuk pengabdian. Hal inilah yang mendorong MNC Peduli untuk terus berbagi kepada para tenaga medis yang tengah berjuang melawan pandemi COVID-19. Kali ini, MNC Peduli menyalurkan donasi masyarakat berupa makanan dan minuman ringan kepada petugas kesehatan di Puskesmas Kecamatan Tanjung Priuk dan RSUD Tugu Koja. Terima kasih banyak kepada MNC Peduli atas bantuan yang kedua kalinya kepada Puskesmas Kecamatan Tanjung Priuk. Dan semoga bantuan dari MNC Peduli dapat kita manfaatkan kepada karyawan-karyawati Puskesmas Kecamatan Tanjung Priuk dengan baik. Harapan saya di sini nanti dengan adanya donasi ini membuat kita semakin bersemangat untuk membantu para pasien COVID-19 ini. Tidak hanya berbagi, MNC Peduli juga mengajak warga ibu kota untuk disiplin menerapkan protokol kesehatan sebagai upaya menekan angka penularan virus corona. Di mana di masa pandemi ini kita juga harus terus menjaga kebersihan kita dan mungkin ini bisa membantu para masyarakat dan juga tim medis. Mari bersama MNC Peduli kita berbagi kepada para tenaga medis yang mencurahkan seluruh waktu dan tenaganya dalam memerangi COVID-19. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, mari kita dukung para pejuang kemanusiaan dengan peduli melawan penyebaran virus corona. Bantuan bisa disalurkan melalui rekening yang tertera di layar televisi Anda. Nah pemirsa, bagi Anda yang hobi goes, jangan lewatkan MNC 31 Virtual Ride dalam rangka Ulta MNC Group yang ke-31. Anda bisa mendaftar melalui aplikasi 99 Virtual Race. Ada 2 kategori, Fun Ride 31 km dan Vizi One Ride 100 km. Hasil pembayaran juga sekaligus menjadi donasi melawan COVID-19 bersama MNC Peduli. Pendaftaran dibuka mulai tanggal 19 Oktober dengan kuota yang terbatas. Cek info lebih lanjut pemirsa di Instagram @MNCFest2020. Nah pemirsa, kita ke informasi selanjutnya. Aparat kepolisian Resor Kota Besar Surabaya meringkus 8 orang bandar narkoba. Dalam penggerebekan tersebut, polisi juga mengamankan barang bukti jenis sabu seberat 17 kg.
Inilah suasana penggeledahan rumah salah seorang bandar narkotika di kawasan Perum Tumapel, Regensi Malang yang dilakukan anggota Satreskoba Polrestabes Surabaya. Allahu Akbar. Baris. Apa kamu, Apa? Video. Apa kamu bilang? Iya, Pak. Hah? Kasih saja. Enggak apa-apa. Saya lupakan aja. Ini sudah. Dari penggeledahan, polisi berhasil menemukan sejumlah sabu yang disembunyikan para pelaku. Sebanyak 15 bungkus kemasan teh hijau asal Cina berisi narkotika jenis sabu berhasil ditemukan petugas. Dari kelompok jaringan ini, total barang bukti yang berhasil sejauh ini kita sita kurang lebih sekitar ada 17,05 kg sabu. Yang kalau kita nilai itu kurang lebih sekitar 17 miliar. Selain narkotika jenis sabu, polisi juga menyita beberapa alat bukti berupa senjata tajam, 6 unit kendaraan roda 4, dan 3 unit sepeda motor. Dalam drama penangkapan, salah seorang bandar terpaksa ditembak mati petugas karena berupaya melakukan perlawanan saat ditangkap. Kini, polisi telah mengamankan para tersangka dan masih terus mengembangkan kasus ini, termasuk mencari pengendalinya yang mendekam di Lapas Jawa Timur. Dan pemirsa, selengkapnya bisa Anda saksikan dalam program Indonesia Border malam ini pukul 9 waktu Indonesia Barat. Dan pemirsa, usai sudah kebersamaan kita dalam iNews sore hari ini, mewakili teman-teman yang bertugas, saya Anissa Dasuki. Dan saya Bernadetta Ginting, pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa. Saatnya kita semua tuh renungi ini dan cobalah pastikan mengerti. Lihat kembali ke dalam diri sendiri kesalahan yang kita lakukan. Kita manusia mungkin bisa menyesal karena semua telah terjadi. Dan cobalah mari kita semua saling menyayangi dan saling berbagi, dan bersama untuk hadapi bencana. Kelak sambut pagi dan cerah mentari. Yakinlah semua ini bisa dilewati dengan cinta dan hati nurani. Kita manusia mungkin hanya bisa menyesal karena semua telah terjadi. Dan cobalah mari kita semua saling menyayangi dan saling berbagi, dan bersama untuk hadapi bencana. Kelak sambut pagi